Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dodi Setiawan Riyadmaja. Kali ini saya akan membahas tentang e-commerce. E-commerce dengan kata lain disebut dengan electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia merupakan perdagangan secara elektronik yang merupakan aktivitas pembayaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk baik barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau konvensional. Jenis e-commerce yang paling sering dilakukan antara lain yang pertama, e-commerce consumer to customer atau C2C. Jenis e-commerce C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari satu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan dengan B2C e-commerce. Yang kedua, e-commerce business to business. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya jenis B2B dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online. Begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Kemudian ada e-commerce to business, C2B. Jenis C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahu detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Kemudian, yang keempat, ada e-commerce business to customer, B2C. Jenis e-commerce B2C adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sisi pihak lain, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Untuk masalah pembayaran, ada beberapa metode yang sering dilakukan dalam e-commerce. Pertama, pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Yang kedua, pembayaran cash on delivery atau COD. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung, jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Yang ketiga, pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah pembayaran, baru barang akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Kemudian kita bahas tentang manfaat alasan mengapa e-commerce merupakan pilihan yang menarik bagi para pengusaha. Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, pembeli lintas wilayah. Yang ketiga, mampu meningkatkan market exposure. Yang keempat, mampu meningkatkan customer loyalty. Yang kelima, mampu meningkatkan supplier management. Yang keenam, mampu mengurangi biaya operasional. Ketujuh, dapat mempersingkat waktu produksi. Kedelapan, selalu buka. 9, manajemen persediaan otomatis. 10, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. E-commerce karena dengan berbelanja online manusia tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan. Sekarang tinggal mengunjungi situs e-commerce dan berbelanja, segala transaksi selesai dan barang sampai di depan pintu rumah. Dengan kemudahan yang beragam di e-commerce ini,
Anda bisa memulai bisnis e-commerce karena ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan sehingga Anda tidak perlu ragu untuk mencobanya. Oke, demikian terima kasih penjelasan tentang e-commerce pada kali ini. Minggu depan akan saya bahas tentang mengapa e-commerce merupakan pilihan yang menarik bagi para pengusaha. Dari nomor 1 sampai 10 akan kita bahas. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.